Nah mungkin saya kembali lagi ke Bu Masyita, Bu. Kalau Ibu melihat kondisi Indonesia sekarang ini, kira-kira potensi kolaborasi apa yang bisa kita explore? Karena kalau World Bank itu bilangnya bahwa Indonesia itu tertinggal dari negara ASEAN lainnya dalam hal transisi energi. Jadi apakah ada pelajaran yang bisa kita petik dari negara lain dan kira-kira potensi kolaborasi untuk private, publik, dan mungkin sektor lainnya itu bagaimana Bu kalau menurut Ibu Masyita? Terima kasih. Mungkin saya nggak bisa komen tulisannya World Bank ya. Itu klaim yang cukup bold ya untuk mengatakan paling tertinggal. Tapi selalu ada wilayah yang bisa kita kolaborasikan sih. Sebagai contoh kalau Indonesia melihat daftar list foreign direct investment yang masuk ke Indonesia, itu nomor 1 kan Singapura, kemudian Jepang, Cina, Hong Kong gitu-gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal pendanaan hijau, sebetulnya taksonomi yang kita perlu perhatikan itu nggak terlalu ke US dan EU saja, tapi justru dari negara-negara ASEAN ini taksonominya sudah align atau enggak dari tetangga-tetangga kita. Nah kalau kita lihat karakter taksonomi itu macam-macam ya, cuman nih saya baca contekan saya. Taksonomi itu ada yang binary, binary itu green atau enggak green ya, ini taksonomi yang kaku. Cina itu masuk ke dalam jenis taksonomi yang binary ini. Jadi ini mungkin sesuatu yang dalam berdiplomasi ekonomi dengan antar negara kita bisa mempergunakan itu juga untuk membahas isu-isu ini biar kita on the same page kayak tadi disampaikan DBS dan juga PT SMI bahwa ada hal-hal yang kita perlu ada common ground antara negara yang memiliki aset dan negara yang sumber financial flows-nya kalau mau ada kerjasama. Kedua itu ada yang namanya principle based criteria gitu ya. Jadi kalau principle based yang berikutnya adalah technical screening. Nah ini tuh agak beda, kalau technical screening tuh ada threshold dan sebagainya macam. Memang itu kesannya lebih jelas, tapi untuk hal-hal yang masih gray area, kebanyakan isu transisi itu sebenarnya masuk wilayah gray area, akan sangat sulit menggunakan technical guidelines. Namun kalau kita lihat negara-negara ini, ada Singapura, ASEAN Taxonomy itu masih masuk technical screening, dan juga kalau Jepang enggak, Cina enggak, Korea masuk ke dalam technical screening. Kalau Indonesia principle base ya. Berikutnya dia adalah statik ya. Statik itu dia enggak terlalu banyak berubah dan tidak terlalu banyak diupdate. Ini juga taksonomi yang menyulitkan. Cina kebetulan masuk ke dalam jenis yang statik ini. Kemudian terakhir adalah yang dari tadi dibahas itu adalah aset kelas baru yaitu transition. Nah ini tadi kan ASEAN sudah dipakai, beberapa bank MUFG, DBS itu bahkan lebih dulu. Kemudian Singapura sudah ada, Indonesia, Jepang, Malaysia juga sudah memasukkan transition. Jadi kalau kita melihat potensi kerjasama, pertama kalau kita lihat sumber investornya harus ada persiapan pipeline aktivitas green yang bisa disiapkan, ada project developmentnya, ada garanti mekanismenya atau de-risking mekanisme lainnya, ada ekosistemnya. Setelah itu baru kita bisa mengadakan kerjasama yang sifatnya including lebih scale up ya, lebih mengundang lagi banyak private investor. Peran pemerintah dan concessional financing tentunya hampir sama di semua negara. Perannya sebenarnya katalitik aja untuk blending the fund, menyiapkan regulatory supaya sebetulnya yang akan scale up itu adalah dana-dana dari pihak swastanya. Ya, makasih. Makasih Bu Masyita. Jadi kolaborasi itu di dalam negeri penting, di luar negeri juga penting. Karena tadi Bu Masyita bilang kalau kita bicara taksonomi pun kita baiknya align ya Bu sama tetangga. Jadi kalau misalkan besok-besok ada investasi dari Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia yang mau keluar itu bisa diterima. Jadi bahasanya sama, kalau kata Bu Masyita tadi ada common language yang kita gunakan di region